Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sampai di kota yang sangat sejuk. Ya. Jadi Taif itu baik musim dingin ataupun bukan musim dingin, memang dia sejuk. Makanya dijadiin sebagai kota untuk persinggahan masyarakat atau orang-orang Saudi kalau pengen rekreasi ya ke Taif. Apalagi kalau Bapak Ibu datangnya pas di bulan Agustus. Di sini akan panen buah barsumi. Sepanjang jalan nanti di gunung-gunung itu ada pohon yang bentuknya kaktus, tapi dia di pohon-pohonnya itu akan ada buah yang kuning. Ya, namanya buah barsumi. Kulitnya dia itu kayak punya bulu kayak bambu gitu. Kalau kena tangan dia apa? Iya, kesusuban itu. Terus dia itu buahnya kasar. Maka nanti dia ngambil buahnya itu ada alat yang mau nyedot gitu. Termasuk membukanya. Ya, membuka isi buah itu. Karena menurut cerita, buah itu adalah salah satu buah mukjizat Rasulullah. Ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Taif ini, yang sampai di sini bukan disambut dengan sukacita, tetapi malah dilempari batu. Rasulullah berhijrah. Kenapa Rasulullah berhijrah ke Taif? Karena Rasulullah pada saat itu sedang dalam keadaan berduka. Berduka ditinggal mati pamannya Abu Thalib yang selama dakwahnya membantu perjuangan Nabi. Kemudian berduka karena istrinya juga menyusul meninggal dunia, Siti Khadijah. Dalam keadaan sedih, masyarakat kota Mekah, orang-orang kafir Mekah semakin memusuhi Rasulullah. Bahkan harus dibunuh. Maka dengan niat Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Taif itu untuk mengambil suaka, yaitu perlindungan, agar masyarakat Taif ini bisa melindungi Nabi dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nabi kesini berjalan kaki, ditemani mantan budaknya yaitu Harisa, ya, Zaid bin Harisa. Beliau berjalan kaki. Kalau tadi Bapak kemari sekitar 100 kilo lebih dari kota Mekah kemari naik mobil bus, nyamannya Pak Haji Agus, sampai tidak tahu-tahunya nyampe. Luar biasa ya. Tapi bagaimana dulu Rasulullah berjalan kaki ditemani dengan Zaid bin Harisa ke sini. Sesampainya di sini, beliau mendatangi tokoh-tokoh Taif agar ketika nanti tokohnya udah oke, otomatis juga apa? Masyarakatnya juga oke. Ternyata tokohnya itu menolak kedatangan Rasulullah, bahkan tidak percaya kalau benar-benar ini Muhammad membawa ajaran agama Islam kemari, akan kita usir. Diprovokasi masyarakat Taif untuk mengusir Rasulullah dari sini, sehingga akhirnya masyarakat Taif itu sampai melempari batu. Zaid bin Harisa itu melindungi Rasulullah, tapi karena begitu banyaknya ya lemparan-lemparan batu dari orang-orang Taif, sehingga akhirnya Rasulullah bersembunyi di salah satu tempat di mana gunung yang membuat Rasulullah situ. Dan di situ Rasulullah beberapa hari di sini, ya kan? Akhirnya Rasulullah itu ketemu salah satu orang yang agamanya mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan disitulah akhirnya Rasulullah mendapatkan perlindungan. Dan ketika dalam kondisi kayak gitu, Rasulullah akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril menawarkan dengan kondisi kayak gitu, apa perlu ya Rasulullah, kampung Taif ini akan kami balik begitu, balik biar orang Taif ini semuanya pada mati karena dia telah menyakiti kamu. Tapi lagi-lagi Rasulullah menunjukkan akhlaknya yang sangat agung, sehingga Allah puji Rasulullah memiliki akhlak agung itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa bukti salah satu Rasulullah punya akhlak yang sangat agung? Rasulullah itu nggak pernah membenci orang yang menyakitinya, nggak pernah berbalas dendam sama orang yang pernah menyakitinya. Yang Nabi lakukan, ya,
Yang Nabi lakukan adalah kepada orang-orang yang menyakitinya, yang membencinya, menzoliminya, dengan apa? Dengan didoakan. Maka kata Nabi kepada Jibril, ya Jibril, tolong berikan masyarakat Taif hidayah Allah. Kenapa mereka begitu kepada kami? Karena mereka belum mendapatkan hidayah Allah. Itulah kemuliaannya hati Rasulullah ya, yang mungkin ya bagi kita belum begitu bisa. Ketika kita disakiti orang, ya malah kita membalas rasa sakit itu dengan yang lebih kejam, ya kan? Makanya kalau kita pengen mendapatkan seperti julukan Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sejauh mana hati kita, perasaan kita ketika kita disakiti orang, kita balas dengan doa-doa yang terbaik. Nah, inilah pelajaran yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu datang ke daerah Taif ini. Nah, di samping tembok ini Bapak Ibu sekalian, ada sepupunya Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas. Ini salah satu pintu gerbang ikon di kota Taif. Kenapa Bapak Ibu saya ajak berfoto di sini? Ini adalah bab Abdullah bin Abbas, pintu gerbang untuk masuk ke daerah Taif, dimulai dari makamnya Abdullah bin Abbas. Abbas itu adalah saudara kandung Abdullah. Ya, Abbas itu adalah kakaknya Abdullah. Abdullah itu adalah ayahnya Rasulullah. Ayahnya Rasulullah punya saudara namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah ini sepupunya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau dimakamkan di samping tembok besar ini, ya kan? Oleh karena itu, di kesempatan kali ini bukan hanya Bapak Ibu menyaksikan kota Taif yang sejuk dan indah, tetapi juga kita berkesempatan memberikan doa kepada Abdullah bin Abbas dan para orang-orang yang dimakamkan di samping Masjid Abdullah bin Abbas. Ini masjidnya sebelah, ya. Nanti kalau setelah ini masjidnya dibuka dan kita berkesempatan bisa masuk, yang pertama kita sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat. Yang kedua kita sholat sunat duha. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dah cukup. Setelah itu berdoa, dan setelah itu masih kita akan berziarah ke tempat-tempat selanjutnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kedatangan kita ini membawa keberkahan, baik buat kita maupun buat penduduk ahli makbarah ini, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina minal qaumiz zalimin wa tawaffana muslimin wal hikna auladana bis salihin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma qtik riqabana wa riqabahu minan nar. Allahumma qtik riqabana wa riqabahum minan nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita foto.